Sebenarnya untuk meng-combine itu sih sebenarnya balik lagi, kalau menurut Yuda, idealis yang baik itu idealis yang bisa menyesuaikan, dalam artian wadahnya sih. Karena kalau di teater itu belajar sebelum kita bikin pertunjukan kita harus tahu dulu marketnya siapa. Sebenarnya di idealis seni pun Hmm. diajarkan seperti itu. Jadi nggak mungkin kita bikin satu pertunjukan, teater filsafat tapi yang nontonnya anak TK gitu istilahnya. Jadi itu tuh udah langsung termindset apa, oh ya kalau mau bikin karya apapun, kalau kita tetap dengan idealisme kita, tapi kita harus tetap menyesuaikan dengan. Hai, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight? Seperti biasa, saya menggunakan outfit dari Simplicity, sebuah outfit yang simple dan elegan. Dan jangan lupa untuk cek ke sosial medianya Simplicity untuk melihat koleksi-koleksinya Simplicity. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, anak muda yang berbakat, Mas Yuda Prakasa. Iya. Mas Yuda Manca Prakasa. Yes. Oke, panjang namanya Panjang. ya, Mas ya. Mas Yuda ini adalah seorang sutradara ya, Mas? Ya bisa dibilang Sutradara begitu. juga, produser juga. Luar biasa banget nih, multi talent nih Mas Aduh. Yuda nih. Amin, Boleh amin. diceritain nggak Mas Yuda gimana asal muasalnya sampai Mas Yuda akhirnya berkecimpung di dunia ini? Sebenarnya berkecimpung di dunia kreatif tuh berawal dari kenakalan. Sebuah pelarian. Karena kalau nggak kenal kreatif kayaknya nggak tahu nih kemana. Jadi dulu tuh waktu SMA saya masuk ke sekolah, sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 10 Bandung. Saya masuk ke jurusan teater. Oke, Awalnya musik. dari SMA Iya nih. dari Oke. SMA. Dari SMA tuh saya sebenarnya minatnya ke musik. Cuman Mm-mm. waktu di SMK Negeri 10 Bandung waktu audisi nggak tahu kenapa gurunya kayak ngelihat potensi lain katanya. Cocoknya di teater nih, kamu bisa ini. Pada akhirnya awalnya nggak mau. Ya udah kita cobain ke teater. Ternyata di teater banyak belajar banyak hal Mm-mm. terkait seni pertunjukan, kreativitas dan lain sebagainya. Khususnya di wilayah seni peran dan penyutradaraan. Mm. Nah dari situlah menggeluti dunia teater, terus mempunyai tiba-tiba bisa membanggakan orang tua lewat lewat pertunjukan gitu. Itu jadi menemukan, oh ini nih kayaknya nih gitu, Mm-mm. Mm. ranah saya atau dunia saya yang bisa Awalnya berarti masih di seni peran tuh. di seni peran, masih di Mm. seni peran. Karena kalau di SMK Negeri 10 Bandung tuh masih fokusnya terhadap pemeranan walaupun belajar banyak hal lah, tari, pantomim dan lain sebagainya, tapi fokusnya di pemeranan. Nah dari situlah mulai bergelut di dunia peran, terus ikut senior senior sering ngajak main sinetron yuk, main Mm-mm. kabaret dan lain sebagainya. Karena khususnya kalau di SMK Negeri 10 Bandung itu eh, diarahkan lah untuk ke industrinya ada, ke seni murninya juga ada Mm-mm. gitu. Dari situ bergelut sampai akhirnya dapat beasiswa untuk masuk ke, ya tanpa disangka-sangka dengan Mm-mm. nilai pas-pasan kalau nilai materi biasa, tapi Anak Bandung dapat beasiswanya hebat ya. itu juga nggak nyangka. eh, Awalnya orang lain udah pada ngomongin beasiswa masuk kuliah dan lain sebagainya, ini bisa nggak ya saya masuk kuliah pakai beasiswa sedangkan nilai pas-pasan, tapi hanya punya nilai praktek yang gede gitu. Heeh. Ternyata oh bisa, karena satu kejuruan dengan kampus saya di ISB Bandung, akhirnya dapatlah peluang itu masuk ke dunia, masuk ke kampus Kuliah. kuliah Heeh. Kuliah di? di ISB Oh, Bandung. ISB, oke. Ya dapat beasiswa dan sebagainya, karena balik lagi karena gairah berkaryanya tinggi, memaksakan lah pengen bikin pertunjukan sendiri gitu, walaupun dengan keterbatasan, nggak tahu cara bikin cara nyari sponsor dan lain sebagainya, tapi nekat aja, modal nekat, ngajak teman-teman yuk kita bikin bikin pertunjukan sendiri dan lain sebagainya. Tapi dari situ belajar masalah eh, apa
industrinya seperti apa, cara mencari apa istilahnya Sponsor. sponsor dan lain sebagainya, manajemen produksinya malah secara otodidak belajar di situ. Walaupun hasil dari pertunjukan itu hutang. Betul, hutang. Ah, Hutang dan akhirnya uang beasiswa dipakai buat bayar utang. Aduh, masih nggak ketutup. Akhirnya ya udahlah, cara apa ngambil jalan lain. Waktu itu ada audisi di salah satu theme park di Bandung. Ini boleh nyebut brand? Boleh? boleh nyebut Kayak Trans brand. Studio. Oke. Kayak di Trans Studio Bandung open audisi untuk pemeran karena kan di apa di Trans Studio Bandung ada show and production yang mengelola dunia perfilman. Masuklah ke sana dan alhamdulillah diterima. Tapi nyampe di sana ya banyak belajar lah istilahnya terkait ternyata kalau di industri yang sesungguhnya seperti ini, yang tersistematis tuh seperti inilah. Beda ya sama waktu Beda, kuliahan ya. beda. Kalau kuliahan skripsi kan masih bikin proposal masih segini, ternyata kalau di Trans Studio saya Mungkin. ngajuin proposal setebal ini malah dilempar, lu ngapain bikin Baca. siapa yang mau baca. Oh ternyata sesimpel ini gitu. Ini ngulik-ngulik terus karena ya apa istilahnya ada panggilan lain, oh kayaknya pengen nih lebih ke mengembangkan idenya karena ya dari zaman kuliah pun kan udah senang ngedirect dan lain sebagainya. Jadi apa ya di Trans Studio yang bisa berkecimpung di dunia directing atau kreativitas. Oh, tim kreatif. Akhirnya 2 tahun lah saya berjuang jadi kreatif, tiap hari bikin konsep. Di Trans Studio itu. Oh, oke. Masuk akhirnya jadi tim kreatifnya Trans Studio. Ya, 2 tahun lah tiap hari bikin konsep sampai akhirnya ya seiring berjalannya waktu dapat peluang lah jadi tim kreatif. Tapi dari situ juga kita punya pembekalan masalah sistem, masalah bisnisnya dan lain sebagainya. Ini sambil jalan kreatif, jalan juga ngebangun company sendiri. Dulu tuh masih sebelum Containers tuh kami saya production. Jadi ketika orang lain bikin apa event organizer, wedding organizer, aku bikin apa ya? Oh, show organizer. Show organizer. Okay. Jadi fokus untuk bikin show-show hiburan di taman rekreasi atau show mandiri lah. Bikinlah itu. Nah, dari situ mulai keluar dari Trans Studio, fokus di show and production bisnisnya, showbiznya di hire lah di Jogja Bay Water Park sama Sri Sultan Hamengkubuwono. Wow, oke. Dan alhamdulillah di situ bikin show, awalnya kontraknya 3 bulan karena melihat show-nya bagus jadi dikontrak 1 tahun full. Dan wah, di Jogja tuh. Di Jogja. Jadi pindah nih dari Trans ke Jogja. Pindah. Nah, ketika di Jogja kan ya istilahnya apa-apa orang-orangnya sebenarnya ramah ya untuk bikin kreativitas dan lain sebagainya, enak banget untuk bikin itu, ditambah banyak orang kreatif ya kalau Jogja ya, sama kayak Bandung lah ya. Ya, ditambah kerjanya saya di Jogja itu cuma Sabtu Minggu, weekend doang. Jadi Senin sampai Jumat ngapain ya? Gelisah gitu ngeliat orang lain. Oh, ya udah akhirnya memperdalam lagi video. Dari dulu senang videografi, cuman ya hanya sebatas penunjang untuk kebutuhan saya di teater atau show gitu. Akhirnya karena di sana banyak anak-anak film, ya bikin film yuk, bikin apa gitu, ngulik-ngulik bareng, ikut festival, ikut apa, dan dari sana memperdalam film. Mulai masuk ke film tuh waktu pas di Jogja. Waktu pas di Jogja, karena ya balik lagi, mungkin saat itu kondisinya perusahaan jalan, dapat penghasilan ya yang lumayan cukup, terus mau ngapain lagi gitu. Ya akhirnya memperdalam dunia itu, dan alhamdulillah ternyata setelah dari sana selanjutnya setelah dari show-showan malah lebih sering di hire untuk megang konten multimedia dan lain sebagainya. Salah satunya habis dari Jogja tuh ke Janglen Bogor. Janglen Sentul Bogor, di sana juga. Ya dari situ sih mengulik perfilman, dan ya sampai ke titik di pandemi. Waktu pandemi kan dunia show dalam artian udah nggak bisa nih, event dan lain sebagainya mati banget. Akhirnya itu dunia videografi ini yang bisa manuver menyelamatkan. Ternyata kreativitas di dunia ini berjalan banget gitu. Akhirnya di hire juga sama Taman Mini Indonesia. Habis dari Taman Mini balik lagi karena anak muda masih enggak deh, kayaknya nggak di sini deh passionnya deh. Resign deh. Waktu itu berarti hanya maksudnya fokusnya di pembuatan konten-konten untuk promonya mereka gitu. Ya,
sebenarnya basicnya gini, basicnya kalau di waktu di Jungleland dan di mana di Taman Taman Mini Mini, itu sebenarnya kreatif director. heeh. Cuman karena nggak ada aktivitas yang bisa dilakukan secara offline, pada akhirnya bergeraknya di genjot digital. Jadi konten-konten video diperbanyak di wilayah situ, termasuk kayak apa webinar, live streaming yang kayak gitu loh. Jadi fokusnya masih di situ. Cuman aduh kayaknya cukup deh di sini. Kayaknya harus mulai ngebangun company sendiri. Nah, pulanglah ke Bandung dengan memaksakan diri melepaskan Taman Mini ya bikin containers production gitu. Ya, masuklah bikin fokus di creative agency dan PH ini si containers production 3 bulan pertama. Containers production Containers. itu. Oke. Ya, Oh, containers production ini berarti punya Mas Yuda ya, sendiri ya, ya? ya. Jadi jalan di containers production apa namanya? 3 bulan pertama tuh balik ke Bandung ngeraba lagi nih setelah ngerantau. Waduh ini kemana nih? Kemana nih? Itu Bikin apa fokusnya nih? di apa waktu itu containers production berarti? Containers production sebenarnya basicnya di konten dan branding sebenarnya. Oke. Konten dan branding. Cuman balik lagi karena branding masih tanda kutip masih fokusnya di digital, jadi berkaitannya sangat erat dengan dunia konten digital. Jadi kebanyakannya konten gitu. Cuman bener 3 bulan pertama ke Bandung ini harus kayak gimana ya? Akhirnya memberanikan diri untuk bikin fake project. Kan kalau istilah anak apa influencer sekarang atau influencer videographer sekarang tuh lu harus kalau mau mulai bikin fake project dulu ya. Mungkin seperti itulah. Fake project tuh Gitu kayak ya. Oke. kayak semacam gini. Ini ada brand. Lu mau nggak dibikinin apa konten film gratis deh, nggak usah di. Sebenarnya dari situ itu banyak banget. Salah satunya ada Steam Queen dan lain sebagainya. Yuk sini bikinin ya di. Alhamdulillah feedbacknya baik gitu. Dalam jangka 3 bulan 4 bulan banyak brand-brand bagus masuk loh. Masih perlu fake project nggak? Aku kan banyak di brand yang bisa ya. Terus. Nah gitu. Ya dari situlah ya kalau balik lagi selama itu juga proses di sana masih sering kayak bikin short movie dan lain sebagainya. Karena itu passion kalau bikin apa? Menurut saya playground lah. Kalau bikin short movie, video klip dan lain sebagainya itu playground saya karena nggak ada tekanan untuk ya bisa menumpahkan segala ide kreativitas lah di situ. Nah sampai berjalan containers production bahkan jangka 7 bulan lah 7 bulan containers production berjalan diinvest lah ada investor yang masuk ke containers gitu untuk menjalankan containers lebih besar lagi gitu. Karena seiring berjalannya waktu mungkin beda sudut pandang bisnis akhirnya pisah lah sama akhirnya saya jalan sendiri gitu. Itu karena kalau nggak salah waktu itu investor saya mintanya saya pindah ke Jakarta cuman sayanya masih nggak deh di Bandung dulu deh gitu masih kayak gitu. Bandung banget tuh Bandung Pride. Bandung Pride. Dari situ sebenarnya. Nah ya dari situ mulai terus-terusan fokus di film MV beberapa kali dapat ya maksudnya penghargaan kayak Sony kemarin masuk festival juga sampai akhirnya jadi waktu kontainer ya, ini juga bikin MV gitu. MV sebenarnya lebih sering MV sih. Oke. Musik video lebih sering. Boleh ini nggak di spill nggak beberapa MV yang sudah dibuat sama kontainer? MV yang sudah dibuat sama Containers tuh kalau yang berkolaborasi dengan Dope Stereo tuh ada Magi, terus Mindball, terus yang Containers sendiri produksi tuh Putri Delina, aduh banyak ya. Stranger tuh 510 sebagai produser itu kolaborasi juga terus ya rapper aduh kalau rapper alhamdulillah banyak banget yang digarap apalagi ya banyak sih The Law ya lumayan lah luar biasa ya banyak banget ya berarti ya terus gitu terus nah ini yang akan ini berarti under Containers Production nih enggak sebenarnya ini under Wise Picture lain aja deh ininya panas yang sama Audi ini lagi bikin sekarang lagi project MV sama Audi ya udah beres syuting udah beres ini tinggal launching ini sama Wise yes, oke Wise Picture gitu. Nah gimana ceritanya tuh Mas Yuda sekarang menjadi bagian dari Wise Production nah sebenarnya teman-teman dari
jadi Bang Iko Uwais sendiri punya tim namanya Uwais Team. Nah, di dalam Uwais Team itu ada teman-teman saya juga. Nah, udah sering banget tektokan, yuk kapan yuk berkarya bareng dan lain sebagainya. Mungkin ya baru ada momentumnya saat Iko Uwais mau bikin Uwais Picture sebagai production house. Nah, akhirnya ditarik lah, diundang, terus ngobrol-ngobrol, akhirnya sepakat untuk ya udah join, langsung lah join. Dan saat join langsung ditantang tuh, langsung yuk bikin short movie. Ya bikinlah short movie Pasung itu. Pasung, Langsung oke. short movie. Dengan ya challengingnya adalah kita nggak usah pakai senior film dulu, tapi benar-benar memanfaatkan anak-anak Wise Team dan circle sinias-sinias muda di Bandung. Sebenarnya di situ posisinya Bang Iko tuh pengen mengangkat talenta-talenta baru juga sih sebenarnya. Positif dari Bang Ikonya itu gitu. Jalanlah Pasung. Setelah dari situ saya ngegarap Pasung sama Kang Rama sebagai sutradara, saya sebagai co-director dan penulisnya. Terus jalanlah video klip Teh Audi. Langsung aku pengen comeback yuk, bikinin konsep yang beda dan lain sebagainya. Kita punya ide gini. Akhirnya karena tahu kapasitas Wise Team dan Wise Picture, wah ini mampu nih buat bikin istilahnya ya konsep baru lah. Kalau dibilang gebrakan terlalu terlalu jumawa. Jadi lebih ke lebih ke ya sesuatu yang baru lah dengan konsep post apokaliptik. Dan lagunya Teh Audi mungkin sering dengar kan genrenya seperti apa, tapi dikemas dengan film action gitu. Itu dikolaborasikan lah. Dan itu tayang nanti tanggal 28 Februari. 28 Februari ini. Ya. Oke, jangan lupa teman-teman nonton. Nah, terus itu Teh promosi tuh. promosi. Nah, waktu pada saat membangun si kontainer production itu sendiri, apa sih visi utamanya Mas Yuda? Sebenarnya visi utama dari Containers Production sih sebenarnya pengen bikin ekosistem kreatif sebenarnya. Karena saya ngerasa sendiri kalau banyak di Bandung tuh punya talenta-talenta bagus, cuman tidak punya wadah untuk untuk berkreasi. Padahal talenta-talentanya banyak gitu. Ditambah mungkin ya istilahnya pengalaman saya sendiri terkait di dunia ya seni peran dan sampai ke film, kayaknya potensial untuk bikin ekosistem industri yang baik gitu. Karena ya maksudnya sedikitnya saya belajar banget bisnisnya, karena sorry itu saya waktu di zaman SMA dulu tuh bahkan ada guru yang ngomong kayak gini, lu ngapain sih belajar teater, nggak ada duitnya. Nah itu pengen membatahkan bahwa enggak, seni pertunjukan bisa menghasilkan uang, dunia teater bisa menghidupi si pelakunya sendiri sebenarnya. Dan ternyata ada beberapa cara dan ternyata works bisa menjadi peluang gitu. Pengennya nge-share itu dan menjadi satu ekosistem dan menciptakan IP yang bisa istilahnya punya impact terhadap nggak sekedar company-nya sendiri, tapi impact terhadap ya sineas atau pelaku-pelakunya dan ya syukur-syukur untuk Indonesia sendiri gitu sih. Karena banyak banget istilahnya emas, kalau dibilang emas atau ya ide-ide kreativitas yang sangat ini bisa loh kalau ngomongin bisnis. Betul. Ya. Itu sih sebenarnya. Cuman balik lagi ya, untuk membuktikan itu bisa menjadi ekspor, balik lagi personal branding saya dan karya-karya saya juga harus menunjang untuk bisa untuk ya istilahnya mitra atau calon investor untuk yakin terhadap visi saya gitu sebenarnya ke situ. Karena ya, jujur untuk membangun IP itu nggak cuma sekedar punya ide dan gagasan, tapi ya perlu sokongan yang bisa istilahnya yang menjadi jembatan lah untuk menyebarkan itu sih sebenarnya. Karena balik lagi ya endingnya ke bisnis juga sih sebenarnya gitu sebenarnya. Dari semua project nih yang pernah Mas Yuda jalanin nih ya, ada nggak sih satu project yang menurut Mas Yuda berkesan banget, apapun sih dalam artian berkesan itu karena riuh banget gitu, berkesan itu karena sampai meninggalkan hutang misalnya yang tadi gitu kan ya, itu paling berkesan karena meninggalkan hutang atau ada kesan apa gitu selama menjalankan project? Ada nggak satu project yang mungkin bisa di-share nih sama teman-teman? Sebenarnya setiap project tuh punya punya momen dan pengalamannya sendiri sih gitu, yang sangat berkesan ya, punya pembelajarannya sendiri. Tapi ya setuju tadi kalau ngomongin momen yang tidak terlupakan dan fase menjadi
cambukan tuh yaitu ketika bikin show, apa istilahnya kalau bahasa Sunda tuh dirau kusiku. Situ semuanya diambil sama sendiri, digarap sendiri, pada akhirnya oh ada lini-lini yang apa terlupakan gitu, pada Iya. akhirnya oh bangkrut dan lain sebagainya. Ya maksudnya dalam artian tanda kutip jadi meninggalkan hutang lah, tapi dari situ jadi pembelajaran. Dan kalau saya nggak punya hutang saat itu, dan nggak, kalau ternyata show itu sukses, malah saya nggak dapat pembelajaran yang lebih baik sih Iya, sebenarnya. Malah betul, betul. malah dari situ jadi lebih aware, lebih antisipasi, lebih oh belajar lagi nih apa nih yang kurang dan lain sebagainya gitu sih Hmm. dari project ya itu pertunjukan Sweeney Todd itu. Mungkin masih senior berarti. Itu Terus pada saat Mas Iko nih ya terlibat menyutradarai atau membuat ya sebuah pertunjukan, ide-ide kreatifnya datang dari mana sih? ide-ide kreatif sebenarnya kalau ngomongin pertunjukan atau dan itu eh, tentunya pasti dari reference, banyaknya nonton film, karena saya seneng banget bisa 1 minggu nggak keluar buat nonton film, Oh, karena oke. bener-bener ya, satu kali nonton tamat ulang Ulang lagi lagi. buat ngelihat teknisnya, oh ini oh ini oh ini oh ini oh ini ngomongin ini Oh, iya, gitu iya, gitu. iya, iya, iya. Terus ditambah dengan ya baca buku, baca ya Mm-mm. istilahnya kalau baca buku itu untuk penunjang Reference ya. pengaplikasian sih sebenarnya gitu ya. Banyak ngobrol sama apa sama Pemain di industri. pemain-pemain Ya. di industri atau senior-senior atau mungkin bahkan anak kecil pun kalau diajak ngobrol ternyata punya ide-ide yang Mhm. wah iya nggak masuk akal tapi menarik juga sebenarnya. Siapapun sih yang penting enak di apa bisa diajak ngobrol, kayaknya bisa menggali ilmunya gitu. Lalu untuk proses kreatifnya itu sendiri seperti apa biasanya? Kalau proses kreatifnya sendiri sih kalau saya biasanya kalau punya ide biasanya suka dadakan, entahkah lagi nyetir. Itu biasa ya, orang kreatif kayak gitu ya, Saya tuh suka selalu ini suka nggak jelas, nggak jelas tiba-tiba tiba-tiba random banget. Makanya random. saya selalu simpen ya sebenarnya nggak boleh dicontoh ya kalau lagi berkendara. Suka nyimpan HP di sini gitu. Tiba-tiba ada ide voice note ngomong bla 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 bla. Bisi langit ya, bisi Ya, langit ya gitu. karena kalau apa ada istilahnya kalau ide itu kalau tadi cang-cang mah juga kuda aja cepet. Langsung Hilang, langit gitu. ya, benar. Jadi Terus apapun sebisa mungkin punya ide apapun tulis gitu. Walaupun cuman ide apa istilahnya logline atau cuman ide satu paragraf, ide menarik, oh udah tulis. Perkaraan itu ya entahkah kapan dipakainya itu jadi perpustakaan sih. ya, Pastinya dari situ, dari nulis terus sisanya berani buat melakukan. Walaupun jujur kebanyakan beberapa proyek yang saya jalani ada juga proyek-proyek yang aduh belum siap nih buat jalanin, tapi oke berani yuk jalanin, akhirnya tetap dijalanin. tetap dijalanin. Dan alhamdulillah ya balik lagi tetap dengan perhitungan yang matang, tetap apa mengukur resikonya seperti Mhm. apa, jadi yuk jalanin. Dan ya alhamdulillah sih berjalan sih sebenarnya gitu ya. Kuncinya ide kreativitas, udah tulis jangan banyak dipikirin, eksekusi itu ya bisa dimulai dengan pembuka apa dengan ngobrol bersama orang, saya punya ide nih gini, walaupun perkara orangnya mau bodo amat gitu, yang penting terucapkan. Karena itu tuh apa ya istilahnya, jadi bukan manifestasi tapi istilahnya jadi doa lah ketika itu diucapkan terus berulang-ulang, gue pengen bikin film dong, itu tuh jadi doa pada akhirnya jadi mindset Kenyataan ya. yes, dan ya bisa menjadi kenyataan sebenarnya kayak gitu sih prosesnya Betul. dari situ. Terus Mas Yuda, ini Ya, sepanjang perjalanan ini berarti Mas Yuda berapa tahun nih di industri ini? berarti dari tahun 2008. Berapa tahun? 8, 9, 17. hampir 17 tahun. 17 tahun. Anakku soalnya 2008 mau ulang tahun, jadi langsung Masih. 17. Jadi itu pakai hitungan langsung. Iya. Soalnya oh iya rek ulang tahun 17 ya berarti. Oke. Berarti udah 17 17. tahun nih Ya, berkecimpung di industri kreatif. Apa sih menurut Mas Yuda nih tantangan terbesar di industri ini? tantangan terbesar di industri ini adalah sebenarnya lebih ke meyakinkan orang sih. Meyakinkan orang karena kadang apa ya istilahnya, walaupun kita punya track tapi karena ini dunia kreatif, ketika kita memulai satu project kita pasti mulai lagi dari nol gitu. Hmm. Oke, kita punya portofolio ini, tapi apa istilahnya buat meyakinkan orang mau bekerja sama atau klien mau itu ya konsepnya apa
gitu. Sebenarnya tantangannya itu. Terus kan belum tantangan terbesar di sini belum, ya mungkin kalau di Korea atau Amerika dan semuanya sudah hampir tersistematis gitu. Secara sistemnya, secara apa istilahnya, karirnya dan lain sebagainya sudah terorganisir. Kalau ini kan benar-benar survive. Seniman tuh survive sendiri untuk di industrinya, sebenarnya itu sih. Dan sebenarnya kalau yang benar-benar paling susah dan tantangan tersendiri adalah rasa malas diri sendiri sih. Jadi, waduh, ntar dulu deh. Nah, itu sih yang udah. Bentar, Apalagi perlu orang mood dulu. kreatif ya, orang kreatif kan Ya, moody banget ya, biasanya ya. perlu mood dulu. Bentar dulu deh. Nah, itu sih. Ngopi heula. Ngopi lah. Melawan diri sendiri sih. Melawan diri sendiri. Heeh. Melawan apa istilahnya? Iya, rasa malas dan kejenuhan sih sebenarnya itu tantangan terbesarnya. Mas Iko kan udah menyutradarai ya, maksudnya mendirect movie video Ya. gitu kan, MV, Ya. event, terus film Ya. gitu kan. Menurut Mas Iko dari 3 atau mungkin aku nggak tahu ada Ya. lagi nggak mungkin yang lain yang pernah didirect sama Mas Iko, mana yang paling Mas Iko suka dari mendirect nih? Sebenarnya kalau mendirect tuh yang paling suka adalah menciptakan apa ya istilah, menciptakan peristiwa sih. Kok jadi Mas Iko ya tadi? Wise jadi ingatnya Iko. Oke, sorry. Oke. Apa tadi? boleh. Ulang ya. Ya, boleh. Mas Yuda nih kan udah mendirect musik video, terus udah gitu event, terus udah gitu film. Nah, dari 3 ini mana sih yang Mas Yuda paling merasa seru atau cocok lah sama Mas Yuda? Kalau ngomongin itu hampir semuanya cocok banget. Karena jadi memang intinya ngedirect ya. Ya, ngedirect gitu kreativitas. ya. Karena sebenarnya tugasnya mau itu posisinya jadi event atau sutradara pertunjukan atau sutradara film, semuanya tuh bukan visi, misinya tuh sama, mendeliver message kan. Yes, sebenarnya itu. Jadi betul. karena saya senang mendeliver message itu, maksudnya dalam artian mau itu bentuk event, tetap kita harus istilahnya menyampaikan pesan terhadap ya klien atau penonton dan lain sebagainya. Terus atau show pun, apalagi gitu pertunjukan teater kan utamanya menyampaikan pesan terhadap penonton. Begitu juga si film, apalagi film menyampaikan pesan terhadap penonton dan berharap itu menjadi impact terhadap si penonton tersendiri. Jadi itu lebih ke passion aja jadinya. Oh berarti emang pertama ya senang storytelling juga gitu, senang ya berbagi cerita dengan ya kemasan seni gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin antara itu pilihan ya semuanya senang karena visinya tetap sama, hanya mediumnya yang berbeda sih. Ya, yang satu. Terus kalau Mas Iko melihat perkembangan film industri atau event industri saat ini di Indonesia seperti apa, Mas? Sebenarnya sekarang tuh justru kalau di perfilman Indonesia, film Indonesia tuh lagi naik. Lagi banyak banget secara traffic dibanding film luar, lebih lebih penonton Indonesia lebih film Indonesia lebih banyak. Itu sebenarnya satu potensi dan peluang besar melihat progres industri Indonesia gitu kan. Terus paling tinggal ranah-ranah untuk membuka regenerasi baru untuk biar industrinya tuh beragam lah, karya seninya tuh beragam, nggak semata-mata ya horor, nggak masalah, cinta-cintaan nggak masalah, drama-drama nggak masalah, tapi alangkah lebih baiknya ada alternatif lain yang pada akhirnya punya punya ciri khas sendiri nih. Indonesia tuh ini loh yang bagusnya. Jangan ciri khasnya horor gitu ya. Ya, maksudnya kalau emang mau ciri khasnya horor nggak apa-apa, tapi tinggal dimaksimalkan gitu horornya seperti apa gitu. Cuman ya menurut saya kan bagaimana Korea bisa bikin orang terpana ke sana gitu kan. Oh, mau horornya, mau komedinya, mau apanya, semuanya pada seneng gitu kan ke sana. Ya itu sih balik lagi. Terus mungkin film Thailand dengan komedinya mereka punya ciri khas tersendiri yang ya maksudnya dalam artian menjadi daya tarik lah gitu. Kalau Hollywood ya dengan teknologi dan lain sebagainya gitu. Tapi pada saat misalnya ya maksudnya aku dari kacamata produser nih gitu kan, kita ingin membuat sesuatu yang berbeda nih, tapi masalahnya apakah masyarakatnya bisa menerima atau memakan gitu kan produksi tersebut gitu. Itu juga kan menjadi ini ya, pertimbangan ya. menjadi pertimbangan pastinya ya. Nah makanya dari itu
saya tuh tipikal orang kalau misalnya dalam artian kalau menggarap sesuatu pasti based on visinya apa nih. Kalau emang ke bisnis tapi pengen bisa memasukkan unsur, oh ini potensial, otomatis pasti by riset dulu sih. Riset misalkan contoh, ini impian saya sih kan mau pengen bikin satu film musikal karena emang saya basicnya pertunjukan film musikal. Saya tuh mengkaji dan meriset bukan semata-mata jalan ceritanya, tapi ini bagaimana menjadi bisnis. Karena ya pada akhirnya saya riset market. Oh, berapa banyak sih orang yang senang pertunjukan? Oh, ternyata di Indonesia tuh hampir setiap kota punya sanggar, punya ini, dan itu menjadi notes. Oh, ini peluang yang ketika di breakdown dalam artian bisa jadi peluang bisnis sehingga apa? Ketika ngobrol sama investor untuk meyakinkan ini ceritanya bagus dan cara marketingnya juga bagus kan, itu yang diharapkan sama setiap produser mungkin ya. Produser dan investor pasti berharap oh iya filmnya harus bagus, marketnya juga jelas. Itu sih sebenarnya. Jadi Kemarin kita bikin musikal loh, Hearts Production. wih, wah mantap. Wah, satu inline ya. Ya. Siap. Ya, nggak tahu kalau musikal tuh seneng banget karena menurut Yuda sih kemasan musikal tuh kompleksnya banyak, ditambah saya juga Wah, senang. iya kompleks banget. Ditambah saya juga senang Betul. musik, Ha. senang ini. Jadi kayaknya walaupun ya maksudnya dalam artian sulit ya untuk menggarap musikal itu, tapi challenging banget nih untuk menggarap sebuah musikal. Betul, Gitu. betul. Nah, Mas Yuda, ada Ya, saran nggak sih buat teman-teman ya, Hierarchy Insight nih ya? Gimana kalau teman-teman ini pengen memulai berkarir lah Karir. di industri kreatif atau bahkan lebih ke directing Ya. gitu? Apa sarannya untuk teman-teman Hierarchy Insight? Harus mulai dari mana sih gitu? Kalau mulai aja dulu itu sebenarnya kalau untuk memulai ya pertama pede sih. Ketika udah punya ide gagasan ya tadi si step satu adalah tulis, yang kedua sampaikan atau enggak dijadikan aksi sih sebenarnya gitu. Terus jangan pernah beranggapan bahwa oh saya mah bukan nggak bukan basicnya orang kreatif atau bukan biasa itu dan itu cuma passion doang. Nggak ada, karena di dunia kreatif itu kalau kata Yoris Bastian tuh bukan genetik tapi kebiasaan gitu. Jadi ketika kita terbiasa untuk berpikir kreatif, maka kita akan terus berpikir Menjadi kreatif kreatif, sebenarnya. Itu sih. betul. Jadi dan itu yang benar meyakinkan saya juga sebenarnya orang yang nggak pedean, apa suka malu kalau diajak ngobrol maju ke depan dan lain sebagainya. Cuman karena dari situ sih, dari percaya bahwa oh ternyata kreativitas tuh bukan bawaan atau bukan genetik tapi sebuah kebiasaan. Akhirnya dari situ sih biasa akhirnya jadi pede aja, berani buat ya udahlah, yuk sikat walaupun misalkan cuman punya ide 3 paragraf ya sampaikan lah gitu. Kan banyak juga yang ngomong oh kalau punya ide di keep aja ya, tapi menurut saya kalau buat yang baru mau mulai ya mending sampaikan biar orang tahu oh dia punya value ini dan itu bisa menjadi satu progres gitu. Iya, iya. Ketika disampaikan idenya atau menjadi sebuah tulisan kan kita bisa mengkoreksi oh kurangnya ini itu kan menjadi satu langkah lagi yang pada akhirnya bisa jadi 1000 langkah dan tiba-tiba oh jadi loh filmnya. Nah itu sih sebenarnya. Tapi kalau cuma punya ide cuma disimpan nggak mau dilakukan misalkan dengan keterbatasan alat, keterbatasan lighting, keterbatasan ya nggak akan pernah istilahnya hanya jadi suatu saat hanya akan jadi penyesalan wah kenapa gua dulu nggak nyobain ini ya gitu. Kalau kata Chris yang kemarin laboratorium, Chris selalu ngomong kayak gini, jangan sampai nanti tua dengan banyak penyesalan. Penyesalan. Aduh, kan biasa bapak-bapak suka gitu ya. Wah, coba bapak mau baheula ngelakuin itu kan tua dengan penyesalan ya. Jangan sampai itu ya. Jadi mau lakukan Iya. sih sebisa mungkin. Itu sih. Nah, Mas Yuda, orang kreatif Ya, ini kan biasanya idealis ya. ya, Karena ya, orang kreatif itu kan biasanya dia punya idealisme yes, sendiri ya, nih gitu. Bagaimana cara Mas Yuda menggabungkan antara si kreativitas tersebut dan ya, idealis itu kan ya, kadang-kadang tidak semua orang bisa menerima, tidak yes, semua setuju, kalangan bisa menerima, tidak yes, semua setuju, masyarakat bisa menerima. Bagaimana menggabungkan kreativitas tersebut ya, yang bisa dimonetize nih gitu kan. oke, Banyak juga nih kalau kita mau ngikutin kan banyak nih orang yang sangat ya, kreatif dengan idealisme tinggi, ya, karyanya bagus ya, banget. Ternyata nggak bisa diterima maksudnya dalam artian kurang begitu diterima lah diterima, sama masyarakat umum gitu misalnya, sama kebanyakan yes. masyarakat.
sebenarnya untuk mengcombine itu sih sebenarnya balik lagi apa, kalau menurut Yuda idealis yang baik itu idealis yang bisa menyesuaikan dalam artian wadahnya sih. Karena kalau di teater itu belajar sebelum kita bikin pertunjukan kita harus tahu dulu marketnya siapa. Sebenarnya di idealis seni pun diajarkan seperti itu. Jadi nggak mungkin kita bikin satu pertunjukan apa namanya teater filsafat tapi yang nontonnya anak TK gitu istilahnya. Jadi itu tuh udah langsung termindset apa, oh ya kalau mau bikin karya apapun kalau kita tetap dengan idealisme kita tapi kita harus tetap menyesuaikan dengan marketnya. Karena balik lagi kalau kita kekeh di luar bisnisnya gitu, kalau kita kekeh dengan idealisme kita tapi marketnya kita salah juga pada akhirnya Flop. kita juga flop. Iya. Ya kita juga yang flop. Jadi sebenarnya idealisme yang baik menurut Yuda ya bisa menyesuaikan berbagai macam ini apa arah. Terus ya balik lagi kalau kita berkaitannya dengan apa bisnis dan lain sebagainya ya kita tahu dulu tujuan dari bisnisnya apa. Mungkin beberapa alternatif cheating dalam tanda kutip cheating di sini adalah oke, kita nggak perlu berbicara tentang filosofi dengan si apa dengan bisnisnya, tapi itu bisa jadi apa istilahnya pijakan kita untuk membuat satu karya gitu kan. Tapi kita ngomongin tentang ini bisnisnya ini daya jualnya ininya ininya ini gitu. Baru sisanya kita masih tetap kok bisa bermain idealisme kita di apa di storytellingnya sedikit-sedikit kita masuk gitu, alurnya sebenarnya masih bisa disesuaikan sih. Ya mungkin Yuda belajar dari situ yang pertama emang karena belajar teater, terus yang kedua juga di tempat di Trans Studio yang bener-bener industri banget gitu. Oh gini akhirnya tapi Itu yang memperkaya pengalaman yes, jadinya betul. ya, pengalaman, pengetahuan Pengalaman dan dan pengalaman segalanya. sampai akhirnya apa belajar juga ini mana sih teori yang secara teori gitu mana yang bener apakah Trans Studio kah apakah ini kah? Sampai akhirnya belajar Disney bagaimana sih Disney mengemas entertain apa idealisme menjadi monetize dan akhirnya apa hype di dunia ini terus riset ke sana oh ternyata ini ternyata sampai apa istilahnya bikin riset lah nanyain kalau bikin pertunjukan ini bagus nggak ke orang survei ke orang idealis seni ini bagus oh ini bagus nih secara filsafatnya oke ini bagus bawa ke orang apa ke orang industri ini bagus oh ini bagus banget terus apa yang salah nih gitu kan oh ternyata ya balik lagi sih apa kemasan menurut Yuda isinya ya menurut Yuda sendiri kalau pertunjukannya bagus atau filmnya bagus tuh mungkin kalau anak-anak yang komersial mereka akan terpesona oleh visual oleh hiburannya oleh komedinya oleh apanya dan sebagainya tapi orang yang sudah punya pemikiran yang matang atau punya keilmuan yang matang mungkin meaning dari film itu sih sebenarnya itu tuh sebenarnya masih bisa di blend kok hanya perlu effort doang dari si kreatornya untuk mau bikin itu gitu sebenarnya itu sih Luar biasa ya, karena menurut saya yang paling yang tantangan terbesar itu adalah menggabungkan kreativitas tadi setuju. dengan monetize ya. gitu, bukan menghilangkan lah, mengadjust tadi ya, mengadjust si idealisme tadi. Wah, luar biasa Mas Yuda, terima kasih banyak Mas Yuda waktunya. Mas Yuda ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman Hierarki Insight di luar sana? Mungkin apapun pesannya ke sini kameranya. Sini. Pede mulai berkarya. Kalau kata dosen saya tuh kalau kamu pengen dikenal dunia, kamu menulis. Tapi kalau kamu pengen mengenal dunia, kamu membaca. Itu kata Iman Soleh. Dan itu jadi pegangan saya. Luar biasa. Mas Yuda, terima kasih banyak. Thank you banget sudah datang ke Hierarki Insight. Terima kasih banyak teman-teman Hierarki Insight. Bersama saya Hira SKV di Hierarki Insight. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih.